Ada berapa masyarakat Tionghoa Pak di Barangkali atau di rumah Barangkali itu banyak ya? Memang laut. Kan dulu kan pusat apa ini perikanan laut ya. Betul. Sedangkan terbesar nomor 2 dunia. Jadi kemarin waktu bakar kongkang, kami di sini juga ada orang bayang. Nah, mana? Kita ada 10.000 orang ada. Itu belum datang ya, dari berbagai tempat ya. Dari payudara negara. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Kau dah.
Dan bahagia Pak Hidin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM RI bidang transformasi digital. Selamat datang, Pak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Imigrasi Malaysia PRI, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Lapas Anak Pekanbaru, yang sama-sama kita hormati Bapak Kalapas Malaysia PRI. Selamat datang, Pak. Dan yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Mukti Marga beserta seluruh pengurus. Yang kami hormati seluruh marga yang ada di Malaysia PRI atau yang mewakili, serta seluruh undangan yang tidak dapat kami bersatu persatu pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur, di mana pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan dan waktunya bisa kita adakan pertemuan atau silaturahmi dengan Bapak Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM dari RI. Selamat datang, Pak, sekali lagi kami ucapkan di Yayasan Mukti Marga ini. Saya atas nama seluruh pengurus Mukti Marga Malaysia PRI dan seluruh marga yang ada di Malaysia PRI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak berkenan hadir dan di ruangan pertemuan Sekretariat APA Mukti Marga Malaysia PRI untuk bersilaturahmi dan mensosialisasi tentang isi paspor ini. Dan pada kesempatan ini kami atas nama Mukti Marga dan seluruh pengurusnya dan atas nama Ketua Pengurus Mukti Marga, pada kesempatan ini kami mengajak bapak-bapak ketua marga-marga atau yang mewakili dapat kita mengajak atau mensosialisasikan ke anggota-anggota kita bahwa besok ada kegiatan untuk isi paspor di Gedung Serbaguna ya. Jadi Gedung Serbaguna Pak ya, Pak Open ya. Di Gedung Serbaguna Malaysia PRI atau Gedung Rais itu. Pada kesempatan ini kami mengajak ketua-ketua semua ini, ya, paspor ini 10 tahun dan suatu kesempatan yang baik bagi warga kita Tionghoa Malaysia PRI. Mungkin di antara kita orang tua ingin membuat paspor, tapi mungkin masalah komunikasi, ya, karena warga kita Tionghoa kita sebagai besar karena masalah komunikasi ingin mengurus paspornya di kantor imigrasinya mungkin agak segan. Tapi ini suatu kesempatan yang baik. Padahal kantor imigrasi Malaysia PRI layanannya cukup memuaskan dan cukup baik. Tahun ini bulan Februari. Jadi mungkin ya di antara kita takut ke kantor imigrasi mengurus paspor, padahal layanan yang di Malaysia PRI cukup baik terhadap suku apapun. Maka pada kesempatan ini kami mengajak, karena paspor ini berlaku 10 tahun. Jadi perlu kami utarakan sedikit. Jangan kita butuh paspor baru kita mau mengurus. Ya, nah, 10 tahun ini
waktunya cukup lama. Kalau kita sekarang mengurus paspor, mungkin 2 tahun yang akan datang kita menggunakan ya sudah standby. Jadi seringkali ya mungkin masyarakat itu sudah saat butuh ya baru mau diurus. Jadi kadang ya pengurusan ini masalah listriknya, masalah jaringan, nanti dia butuh ke kantor karena jaringan tak bisa merekam, ya disalahkan pihak imigrasi mempersulit itu, kira-kira seperti itu. Ya kami pahami aja ya. Maka pada kesempatan ini kami mengajak ya supaya beritahukan ke warga kita, ke suku-suku kita, kalau bisa besok sama-sama kita ke Gedung Serbaguna, karena persediaannya berapa kemarin? 300 ya? 300 lebih yang disiapkan untuk paspor besok. Begitu juga bisa 400. Atau ya kalau kita sudah siap paspor, mana tahu ya anak kita mau bawa kita berjalan berwisata. Ya karena anak kita bekerja, bisa-bisa dapat cuti, tiba-tiba dapat cuti, mau bawa orang tuanya pergi jalan-jalan, orang tuanya belum memiliki paspor. Asal mau urusnya, genanya hari Jumat, Sabtunya kantor tidak buka, yaitu banyak kendala seperti itu. Maka sebaiknya sekarang ada kesempatan yang baik ini, kita bisa buat paspor, isi paspor ini, ya paspornya secara online. Jadi kami mohon ya paspor ini kalau kita siapkan ini ya sangat berguna ya. Mungkin mau check up kesehatan ya, dan kesehatan kita ini ya kita tidak bisa menentukan bahwa kita setiap hari sehat ya. Bisa-bisa tiba-tiba kita ada gangguan kesehatan, mau check up ke luar negeri, paspor kita sudah siap semua. Dan jangka waktunya 10 tahun. Kalau 5 tahun mungkin sebentar selesai. Ini kesempatan yang baik ya, paspornya 10 tahun. Kita buat sekarang, buat besok, 5 tahun yang akan datang kita masih bisa pergunakan. Ya, 5 tahun yang akan datang mungkin anak kita sudah berhasil, sudah sukses. Ya, mau membawa kita untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, maka sebelum hujan sediakan payung. Ya, itulah yang dapat kami sampaikan mewakili pengurus Multimarga Bahasa Api-Api. Ini suatu kesempatan yang baik ya. Dan mungkin diantara kita ingin bertanya tentang ya masalah paspor. Kebetulan ya Bapak yang staf khusus Kementerian Hukum dan HAM RI yang hadir bersama-sama dengan kita, itu suatu kesempatan yang sangat baik. Dari jauh-jauh bisa datang mengadakan pertemuan dengan kita. Ya mungkin nanti ada yang mau bertanya, ya dipersilakan. Seperti contoh, paspor kita kena air. Saya pernah dengar cerita temannya, paspor kita kena air, mau ganti ke imigrasi tidak bisa, harus buat BAP lagi, berita acara pemeriksaan itu kan. Nah, dan butuh biaya, dan biaya bukan diambil oleh imigrasi, memang kita langsung setor ke bank atau ke kantor pos. Nah, tapi kalau hal seperti ini, apakah ya Bapak Ibu mau menyampaikan ke pihak kementerian ini ya kesempatan yang baik, atau paspornya hilang ya prosesnya kan panjang selama ini, kenapa saja tulisan masih bisa baca, prosesnya pun harus BAP. Apakah ke depan ya kalau kena air apakah boleh langsung diganti satu yang baru tidak melalui BAP? Itu contohnya, boleh ya ditanyakan aja pada kesempatan yang baik ini. Rasanya itu aja pembukaan dari kami ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin waktu selanjutnya kami minta arahan atau sambutan dari Bapak Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM RI. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Sekretaris. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat semuanya. Sungguh sebuah kebahagiaan bisa bertemu, bersilaturahmi dengan Persatuan Multimarga yang ada di Bagasi Api-Api, Bapak Ketua Multimarga, Bapak Sekretaris, semua
ketua-ketua atau perwakilan dari marga-marga yang ada di Bagan Siapi Api. Senang sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak semua. Tentu kita bisa mengingat sejarah berdirinya Bagan Siapi Api ini tidak terlepas dari keberadaan marga-marga dari suku Tionghoa yang sudah lama berada di sini ya bapak-bapak ibu-ibu. Saya senang sekali, saya kan minggu lalu harusnya kami datang, tapi minggu lalu informasinya hotel penuh, bahkan rumah-rumah penduduk juga penuh. Tidak ada tempat untuk datang. Jadi ya, ini kesempatan kita sambil melakukan kunjungan kerja, sosialisasi, banyak hal yang kita lakukan baik di Bagan Siapi Api maupun di Bagan Batu. Terima kasih bapak-bapak semua yang sudah bersedia menerima kami, bahkan di rumah besar ya, rumah besar suku Tionghoa yang menjadi induk dari seluruh marga-marga suku Tionghoa yang ada di Bagan Siapi Api. Acara kami besok dan selanjutnya itu terkait bukan hanya imigrasi, tapi juga besok ada terkait pelaksanaan juga terkait tindak pidana perdagangan orang yang sekarang banyak terjadi, malah terjadi di orang-orang Indonesia yang diperdagangkan. Nah ini juga besok kita sosialisasikan. Bahkan juga besok di Bagan Batu kita juga mensosialisasikan terkait kekayaan intelektual. Itu ada di Kementerian Hukum juga, mengenai kemudahan berusaha, mendaftarkan merek dagang, dan lain-lain sebagainya. Jadi bapak-bapak sekalian, izinkan saya agak sedikit banyak menyampaikan informasi terkait Kementerian Hukum dan HAM. Di sini hadir Kepala Divisi Imigrasi yang menangani, membawahi seluruh kantor imigrasi yang ada di Provinsi Riau, Bapak Eko. Jadi sebagai informasi bapak-bapak sekalian, karena besok ini layanan paspornya banyak, tidak mungkin hanya ditangani oleh satu kantor imigrasi. Di sini ada Pak Agus. Pak Agus ini kepala kantor imigrasi Bagan Siapi Api. Tapi besok hadir 6 kantor imigrasi di Bagan Siapi Api untuk melayani kemudahan mengurus paspor. Selain Bagan Siapi Api ada dari Pekanbaru. Pekanbaru ada Pak Dewa di sini. Kepala kantor nggak ada ya. Nah, kantor imigrasi Pekanbaru ada. Kemudian imigrasi Selat Panjang, imigrasi Siak, imigrasi Brangkalis, dan imigrasi Dumai. Nah, ada 7 imigrasi di Riau, 1 Tembilahan karena kejauhan tidak diundang sama Pak Kadif Imigrasi karena hampir 10 jam ke sini kalau masalah ya Pak ya. Nah, jadi nanti mungkin 3 minggu lagi kita di Dumai bisa diundang itu Pak Kadif. Siap. Nah, kalau kita bicara Kementerian Hukum dan HAM Pak, bukan hanya kita bicara imigrasi, tapi ada Pak Kalapas nih, Pak Wahid. Ini lapas yang paling padat seluruh Indonesia Pak. Kapasitasnya 98, saat ini dihuni hampir 1000 orang. Pak, boleh saya bertanya, apakah ada di antara bapak-bapak yang pernah melihat kamar-kamar di lapas? Belum pernah ya Pak ya. 4 tingkat Pak. Jadi ada dipan Pak, di bawahnya ada tidur orang, terus ada dipan tuh tempat tidur, dikasih tingkat Pak, dikasih tingkat lagi dari kayu-kayu Pak, terus ada yang gantungan seperti Tarzan juga Pak. Satu kamar kapasitas berapa? 9 orang berapa kali berapa kamarnya? 6 kali 7. 6 kali 7 Pak. Idealnya dihuni 9 orang. Diisi berapa sekarang Pak satu kamar? Ada yang 60, ada 60 orang. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat Pak Wahid, nah ini juga ada Pak Kalapas anak nih. Ini orang asli suku sini Pak, orang Jawa yang tinggal lama di sini sejak tahun 73 ya? 93. Oh, 93. Kalau 73 umurnya berapa ya? Sejak 93 lahir di sini Pak, jadi dari komunitas Jawa.
Tadi kita kebetulan jam 4 sore kita di Komunitas Jawa sudah bertemu juga. Kalau kita lihat wajah-wajah kalapas ini Pak, dingin nih Pak ya. Karena mereka tiap hari itu konflik batin Pak. Bayangkan Pak, 6 kali 8, kapasitas 9 orang dihuni 60 orang. Tidurnya itu nggak boleh rubah posisi Pak. Kalau sudah tidur miring saja. Kamar mandi di dalam satu. Bagaimana mengatur supaya mereka bisa mandi? Mohon maaf kalau misalnya BAB Pak, kelamaan atau terlalu bau misalnya Pak ya, aromanya kan bisa ribut Pak. Tapi tiap hari mereka pendekatan psikologis, mereka ngobrol supaya jangan ribut Pak. Nah kita perlu dukung mereka ya nggak dukung ya, kita ini doakanlah supaya jangan ada keributan. Kalau ada keributan kan bahaya juga bukan api-api ya Pak ya. Sampai saat ini mereka cukup air, ada sumur bor 3, makanan disediakan negara cukup. Kita ada ini nggak Pak? Ada bengkel kerja nggak? Ada, cukup nggak bengkel kerjanya? Kalau untuk ruangan terbatas. Terbatas ya? Memang area kita terbatas, tidak sampai setengah hektar. Nggak sampai setengah hektar. Tapi kita negara sedang bangun satu lapas Pak yang besar di ujung Tanjung ya. Kapasitas resminya 2.400 orang Pak, kapasitas resmi. Tapi itu bisa dikali 3 lipat Pak, bisa 6.000 orang itu. Nah, jadi kita berdoa supaya lapas tenang, nggak ada masalah. Kalau misalkan bapak-bapak misalkan ada rezeki kan, sekali-sekali ada kegiatan sosial misalnya kesehatan gratis buat mereka, bagus Pak. Meskipun mereka sudah ada dokter di dalam, tapi ya perlu juga kita buat senang napi-napinya Pak. Kalau pegawai nggak usah, mereka sudah dibiayai negara. Tapi napi-napinya yang penting untuk kita perhatikanlah kadang-kadang Pak ya. Tapi nggak perlu terlalu sering. Nah, di kita juga Pak, imigrasi, lapas, ada yang mengatur tentang kekayaan intelektual Pak. Jadi masalah merek dagang, desain industrinya, patennya, rahasia dagang, banyak. Ada juga yang ngatur tentang perseroan, terbatas PT, perseroan perorangan, ngurus notaris. Kalau bapak pernah berhubungan dengan notaris, ada yang nakal, laporkan ke kita Pak, supaya notarisnya dijaga keamanannya. Kadang-kadang kan notaris itu ya bapak-bapak mungkin punya perusahaan, kemudian nanti dia ganti sahamnya, ya. Kan dia yang punya akses Pak ke sistem administrasi dalam hukum, dia yang punya akses. Kadang-kadang dia buat sendiri atau dia disuruh orang lain untuk rubah akte notaris kepemilikan saham sehingga nanti ada percekcokan. Nah, lapor Pak, karena kita itu terkait notaris banyak sekali Pak. Kemudian juga ini terkait pemerintah daerah, pembuatan seluruh peraturan perundangan di kita, sehingga penting sekali, vital sekali peranan dari Kementerian Hukum dan HAM ini. Nah, kembali Pak kepada fokus saya datang kemarin permohonan kita melalui kantor imigrasi untuk mensosialisasikan tentang paspor Pak ya. Jadi paspor itu Pak yang selama ini mungkin bapak-bapak urus kebanyakan paspor biasa. Paspor biasa yang harganya Rp350.000 ya. Nah, ada satu paspor lagi namanya paspor elektronik Pak. Paspor elektronik itu di bagian depannya ada chip. Nah, ini yang membedakan paspor biasa dengan paspor elektronik. Chip ini memungkinkan kita, kalau kita pergi ke suatu negara, nggak perlu lagi berhadapan dengan petugas imigrasi Pak. Biasanya dia ada autogate. Autogate kita langsung scan aja kita punya paspor tanpa ketemu orang yang langsung kita keluar Pak. Dan paspor elektronik ini juga kelebihannya adalah kita kadang-kadang di negara-negara yang saingan visa seperti Jepang atau beberapa negara Eropa, kita nggak perlu urus visa. Karena paspor elektronik ini diakui, sudah data-data kita terekam di dalamnya. Tapi nggak semua negara Pak ya, nanti kita harus cek dulu negara-negara mana. Masa berlakunya sama 10 tahun kecuali anak. Anak itu 5 tahun. Nah, kemudian Pak, besok bisa dimanfaatkan harga paspor elektronik ini Rp650.000. Di Provinsi Riau hanya kantor imigrasi Pekanbaru
yang bisa urus paspor elektronik. Kantor imigrasi yang lain masih paspor biasa. Dan besok kantor imigrasi Pekanbaru hadir, Pak. Ada berapa bot? Ada Dua bot. Khusus kantor imigrasi Pekanbaru, kalau misalnya bapak-bapak besok berpikir, saya mau urus paspor elektronik saja, karena ada chipnya, siapa tahu ke Jepang nggak perlu urus visa, lebih mudah. Nah, tapi bapak harus keluarkan ekstra biaya. Yang paspor biasa 3,5, yang paspor elektronik 650.000 ya Pak ya. Nah, 650.000 rupiah. Dan nanti semua itu bisa diambil di kantor imigrasi bagian Setiapi. Tanggal berapa Pak? Tanggal 20 Pak. Tanggal 20 semuanya bisa diambil di kantor imigrasi bagian Setiapi. Jadi Bapak-Bapak sekalian, benar tadi kata Bapak Sekretaris bahwa alangkah baiknya dengan kemudahan kita membuat paspor ini, besok kita manfaatkan. Selain yang sudah terdaftar 300-an lebih, ada 100 kuota yang tambahan. Yang misalkan besok tiba-tiba datang karena keinginan, atau besok malam ini karena kita mendengar, aduh besok saya mau ajak anak saya, istri saya, atau siapa untuk urus paspor, boleh Pak. Besok bisa hadir dan daftarkan dulu, tapi memang pelayanannya nanti setelah yang terdaftar selesai. Cuman besok dipastikan semua pasti selesai Pak, karena ada 12 bot ya, 12 bot dari 6 kantor imigrasi yang melayani. Yang pasti kita berharap dokumen-dokumen lengkap ya. Untuk buat paspor baru ada 3 dokumen, 2 wajib, KTP dan KK, kartu keluarga. Dokumen ketiga ini pilihan Pak, opsional. Dokumen ketiga ini bisa akta lahir. Kalau akta lahir nggak ada, bisa ijazah terakhir Pak, ijazah terakhir. Kalau akta lahir, ijazah terakhir nggak ada, bisa buku nikah. Namun namanya harus sama semua Pak. KK, KTP dan salah satu tadi akta itu harus namanya sama, supaya memudahkan dalam proses pengadministrasian. Namun kalau kita mau perpanjang paspor, kita wajib bawa paspor lama dan KTP asli, 2 saja. Besok juga kita dibantu dengan adanya bank yang hadir di situ. Selesai perekaman data, kita langsung bisa bayar di tempat, langsung keluar struk untuk pengambilan paspor. Jadi sangat mudah. Malah kalau bapak-bapak misalnya multi marga berpikir, boleh nggak kami nanti mengadakan isi paspor khusus komunitas marga Tionghoa? Boleh banget Pak. Ada 50 orang misalkan, langsung saja bersurat ke kantor imigrasi Bagan Setiapi ke Pak Agus Pak. Kami mau mengadakan izin paspor, misalkan diadakan di sini, boleh Pak. Gratis, tidak dipungut biaya. Yang penting ada kuota internet di sini Pak. Karena jaringan kan untuk bisa connect ke pusat. Nah ini karena besok kita banyak Pak, sehingga harus mendatangkan sampai 6 kanin. Tapi kalau bapak-bapak besok sebulan lagi lebih dari 50 orang, ya kami sarankan dibagi 2 shift lah. Minggu ini 50, minggu depannya 50, ya Pak ya. Nah, supaya cukup kantor imigrasi Bagan Setiapi. Karena kalau lebih dari itu nanti Pak Kadif, Pak Iseko akan menghadirkan lagi. Tapi seandainya bapak-bapak masih berkeinginan untuk buat, kurang lebih mungkin 8 minggu dari sekarang akan ada lagi isi paspor di Bagan Setiapi. Karena biasa kita lihat animo masyarakat untuk mengurus paspor ini semakin lama semakin tinggi. Karena kesadaran untuk memiliki paspor juga semakin baik Pak. Karena orang berpikir bahwa mengurus paspor itu bukan hanya untuk jalan-jalan. Ada orang yang misalkan mau berobat, ya. Ada orang misalkan mau wisata rohani, ya, atau mau umroh, banyak Pak. Dan benar, mendingan kita jauh-jauh hari terus daripada begitu butuh nanti kita mau urus gak bisa. Nah, kita berharap Bapak-bapak bisa memanfaatkan ini semua
Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini kan biasanya bagaimana kalau nama di 3 dokumen itu ada yang nggak sama? Mungkin ada. Kalau misalnya ada nama itu tanya saja Pak. Kalau saya nggak bisa jawab ada Pak Kadif. Nanti beliau seperti bisa jawab. Saya pikir sementara itu Pak Ketua. Terima kasih Pak Lase. Mungkin waktu selanjutnya ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab, atau Pak Kepala Imigrasi ada tambahan, Pak Agus. Apa pertanyaan? Kalapas? Pak Wahid, Pak Kalapas. Pak Sugianto, ada tambahan? Sudah cukup Pak. Ya. Dan masih ingat saja Pak boleh Pak. Atau ada yang mau bertanya ya silakan. Ada Pak terbuka Pak ini Pak. Yang saya terbuka. Terus, yang ingin saya tanyakan, saya punya paspor tapi belum mati. Apakah boleh diulangi gitu? Bisa Pak. Bisa. Terima kasih. Tanya Pak. Silakan Pak. Terkait sertifikat tanah Pak, mengapa di Lokan Hilir tidak boleh diterbitkan sertifikat tanah hak milik, sedangkan di daerah lain saya rasa mungkin boleh Pak ya? Kenapa kamu? Nggak boleh katanya. Iya. Ini mungkin pertanyaannya sebenarnya terkait ini ya, kementerian apa ya, pertanahan apa ya? Oh bukan di Kemenkumham bukan? Bukan. Bukan ya, maaf. Saya pikirnya sama. Agraria dan pertanahan. Oh begitu ya. Tapi kita bisa mungkin kasih jawaban secara umum kalau ada daerah-daerah tertentu yang nggak bisa diberikan sertifikat hak milik, misalkan itu terkait objek vital negara, ya, atau tanah negara yang memang dikhususkan untuk daerah hutan lindung. Bukan Pak, bukan. Atau objek-objek vital yang misalkan ada perminyakan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada larangan tanpa alasan-alasan yang jelas, ya mungkin oknum Pak yang buat itu Pak ya. Kita nggak tahu persis. Saya tadi mohon izin waktu tadi ada pertanyaan Pak Sekretaris terkait paspor-paspor yang memang harus di BAP ya Pak ya. Jadi paspor itu dokumen negara yang perlu kita jaga dengan baik. Karena kalau kita pergi ke luar negeri yang ditanya bukan KTP kita, tapi paspor. Sehingga paspor itu kalau di negara manapun diberlakukan sama. Paspor itu tidak boleh lecek, tidak boleh, jangankan bahasa tidak boleh Pak. Sehingga kita harus jaga dengan baik, nggak boleh juga kita kasih di kantong belakang pasti ya, lecek. Apalagi misalkan paspor elektronik ya, itu kerentanan dari chip itu bisa terpengaruh kalau kita perlakukan tidak baik. Nah, paspor hilang memang wajib lapor polisi. Harus ada nanti surat keterangan hilang dari polisi baru kita datang ke kantor imigrasi. Dan ada kewajiban untuk membayar denda untuk setiap paspor yang hilang. Denda itu juga bukan masuk ke kantong imigrasi Pak, langsung dibayar online. Ya, dendanya kita kasih tahu, kemudian bayarnya ke Kementerian Keuangan online semua. Jadi bapak-bapak
perlu sampaikan kepada semua keluarga kalau punya paspor jaga dengan baik, sama seperti kita menjaga ijazah kita Pak, masukkan dulu di binder map ya, masukkan di sana, jaga dengan baik. Memang benar masa berlakunya 10 tahun Pak, tapi kalau misalnya bapak-bapak sering keluar negeri cepat habis bukunya ya 5 tahun ya harus ganti bayar lagi kan gitu. Nah, kalau misalnya paspor itu hilang Pak, selain berita acara, nanti kantor imigrasi akan menentukan unsur apa yang membuat itu hilang, sengaja angka atau kealpaan atau ada unsur lain. Nanti kantor imigrasi nanti akan menentukan apa boleh langsung dikeluarkan atau harus dikasih penundaan 6 bulan atau penundaan 12 bulan dan seterusnya. Nah, tapi secara prinsip hal itu dilakukan berdasarkan undang-undang imigrasi Pak. Prinsip kehati-hatian dan menjaga dokumen negara itu penting bagi kita. Sehingga kita harapkan nanti disampaikan secara baik-baik kepada seluruh orang. Mari kita jaga paspor kita, layaknya kita menjaga kedaulatan negara kita Pak. Karena wajah Republik Indonesia itu, wajah negara kita itu ada di paspor kalau kita pergi ke luar negeri. Dan satu lagi memang, karena besok terkait juga sosialisasi tindak pidana perdagangan orang, kita berharap kita juga menjaga Pak, supaya kalau ada orang-orang di lingkungan kita atau di sekitar kita yang terkenal profesinya menyelundupkan orang gitu ya, ini bahaya, ini sudah kejahatan internasional, ini perlu diingat-ingatkan supaya jangan melakukan itu. Karena kita berharap setiap orang yang sudah memiliki paspor menggunakan paspornya itu dengan sebaik-baiknya, tapi bukan untuk tindakan-tindakan ilegal terkait kejahatan atau penyelundupan narkoba dan lain sebagainya. Kalau saya bicara narkoba pasti Pak Wahid senyum lagi Pak, karena 70% penghuninya narkoba Pak. Betul Pak Wahid ya? Ada berapa persen juga yang hukuman seumur hidup? Pusing nih Pak Wahid, 15 tahun ke atas, 20 tahun seumur hidup. Nah itu kira-kira Pak, itu terkait paspor besok. Kalau Bapak sudah punya paspor, ya mungkin saudara-saudaranya didorong untuk bisa ngurus paspor. Terima kasih. Nanti apakah besok boleh gitu, atau tetap harus BAP gitu? Besok kita ada BAP kan ya? Berarti harus Tetap harus BAP yang basah ya. Kalau hilang memang harus lapor ke polisi kan. Karena paspor yang basah ini kadang ada yang hasilnya kan sakit, jadi kadang ambil paspornya kita mau beli tiket atau apa, buru-buru kadang terjatuh kena air. Jadi waktu mau BAP mungkin tak sempat ke luar negeri gitu maksudnya gitu kan. Nah, ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Staf Khusus Menteri Bapak dalam keimigrasian sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital, para ketua warga, para KUPT, para kantor imigrasi maupun para kepala kantor lembaga masyarakat, beserta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya Bapak Ibu, ini adalah suatu kesempatan yang betul-betul sangat berharga untuk kita semua. Bahkan bukan berharga untuk Bapak Ibu saja, kami saja teman-teman UPT yang di sini merasa sangat bahagia dan sangat bangga dengan kehadiran Bapak Staf Khusus Menteri kami. Tolong tepuk tangan dulu. Ini semuanya dari filosofinya Pak. Kenapa ini PPA pusat kami memberikan perhatian secara khususnya di Riau ini. Awalnya karena memang Riau ini adalah khususnya Pak, kalau saya nggak bicara di seluruh Riau. Kebetulan karakteristik
kantor imigrasi yang ada di seluruh Riau ini hampir sama Pak. Kenapa saya katakan hampir sama? Dananya sangat berdekatan sekali dengan negara tetangga, sehingga animo maupun keinginan masyarakat untuk melakukan kunjungan baik di luar maupun masuk ke wilayah Indonesia ini cukup tinggi. Dan perlu sekali lagi bahwa ini menjadi perhatian kita bersama bahwa Riau ini dengan maraknya Bapak-Bapak mungkin apabila sering melihat televisi sampai Presiden, Wakil Presiden bahkan memberikan perhatian khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang ini. Ya, dan untuk itu Riau Pak, Riau menurut pimpinan kami di pusat merupakan kantong-kantong Pak. Kantong-kantong rawannya penyalahgunaan TPPU. Untuk itu kehadiran kami juga sekaligus memberikan bantuan kepada Bapak Ibu sekalian agar apabila mempunyai keluarga, teman maupun saudara agar paling tidak membantu kami Pak, membantu kami untuk menyelesaikan kepada saudara, teman dan keluarga tadi untuk tidak melakukan penyalahgunaan paspor yang sudah kita berikan untuk melakukan tindak pidana TPPU. Ya, kita lihat-lihat di berita-berita, kita lihat apa fenomena yang terjadi. Yang paling dirugikan adalah pelaku TPP itu sendiri, pekerja itu sendiri Pak, karena dia tidak melalui legal formal yang baik, melakukan penyalahgunaan, majikan di sana pun juga menyalahgunakan. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan kita cukup berbangga dengan kehadiran Pak Staf Khusus Menteri khususnya di Provinsi Riau. Jadi nanti kami akan safari Pak selama dalam batas waktu yang sudah kami tentukan. Kami akan bersafari ke setiap kantor imigrasi di mana ini berada Pak. Habis ini 2 minggu kemudian kami akan ke Dubai, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Staf Khusus Menteri kami tadi, menurut perhitungannya mungkin 8 minggu lagi kami akan ke sini. Ini suatu wujud bahwa negara hadir, pemerintah hadir, dan mengingat bahwa Riau ini adalah suatu apa Pak, yang namanya paspor itu sudah bukan suatu hal yang apa, memang kebutuhan Pak. Memang kebutuhan. Seluruh wilayah di Riau ini mengkondisikan bahwa paspor itu suatu kebutuhan. Karena bukan, kalau di kota-kota lain, di provinsi-provinsi lain, hanya orang-orang strata tertentu Pak yang memohon paspor itu. Kalau tidak orang bekerja, ya orang-orang strata tertentu yang berwisata. Tetapi kalau melihat Riau ini, melihat letak geografisnya tidak itu Pak. Mungkin hubungan koleganya antara masyarakat di Batansi Akrab ini dengan Malaysia begitu eratnya, sehingga ini memungkinkan orang untuk bermobilisasi maupun berkunjung, baik kunjungan kolega, bahkan apalagi Malaysia ini terdapat tempat pengobatan yang dinyatakan cukup bagus. Saya kira hal ini tidak menutup kemungkinan. Untuk itu atas inisiatif pimpinan juga memerintahkan kepada kami untuk di daerah-daerah ini agar diberikan perhatian khusus, baik dalam hal pelayanan keimigrasiannya maupun dalam hal kerawanan penyalahgunaan paspor itu sendiri. Kemudian menjawab pertanyaan dari Pak Ketua tadi, silahkan datang dulu, silahkan datang ke kantor imigrasi. Kalau hanya paspornya sekedar basah-basah saja dan rusaknya tidak terlalu parah, nanti akan kami segera layani Pak. Ya, silahkan datang dulu saja. Nanti kami akan lihat, mudah-mudahan rusaknya tidak terlalu parah Pak. Walau depannya masih terbaca, ya kan, sehingga kami menyimpulkan bahwa itu tidak ada faktor kesengajaan maupun ada faktor kelalaian, sehingga kami bisa layani di isi paspor besok Pak. Karena kami sadar untuk proses yang namanya kehilangan paspor maupun paspor rusak itu ada mengandung denda Pak di sana, 1 juta rupiah. Ya, untuk itu dalam kesempatan ini rusak 500, hilang 1 juta. Ya, jadi untuk itu dalam kesempatan ini juga kami mensosialisasikan, tolong, karena seperti apa yang disampaikan Pak Staf Khusus ini, paspor ini bagi pemudanya mewakili
wajah negara kesatuan kita. Itu saja, silakan. Kalau yang memang sekali lagi saya sampaikan, kalau yang rusaknya tidak parah, halaman depannya masih terbaca, dan kami mengambil kesimpulan bahwa itu bisa kita berikan penggantian tanpa melalui proses BAP dan tanpa melalui bayar denda, akan kami layani. Tapi kalau tidak, itu tidak sama sekali, Pak. Kami sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa kecuali silakan Bapak harus melalui proses yang benar, lapor ke polisi dan ada kantor imigrasi, dan itu pun nanti juga di kantor imigrasi juga akan kita berikan pelayanan sebaik-baiknya tanpa mempersulit Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, walaupun kita berikan kemudahan semudah apapun, Bapak Ibu harus bayar namanya denda 1 juta, kan sayang juga. Itu saja, mudah-mudahan sebelumnya dan dari saya ini bisa menjadi manfaat Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon kedatangan kami dalam rangka isi paspor ini disupport dengan baik dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tolong sampaikan juga kepada teman, keluarga maupun saudara yang mengikuti kegiatan isi paspor besok. Kami cuma mohon bantuan satu hal saja, Pak. Mohon kami dibantu yang namanya tertib. Karena dengan Bapak Ibu semua sudah tertib, ini semua juga akan memudahkan kami dalam memberikan pelayanan. Apabila kami mudah dalam memberikan pelayanan kami juga akan cepat selesaikan. Tentunya apabila pelayanan ini cepat selesaikan, membawa dampak yang positif juga, baik petugasnya maupun yang dilayani. Itu saja, Pak. Status yang kami berikan, mohon maaf. Terima kasih Pak Eko yang sudah menjelaskan kepada kita semua. Ini Pak Eko, tadi kami tanyakan tentang paspor basah ini. Memang beberapa waktu yang lalu ada kejadian seperti itu. Jadi pernah ada kawannya cerita. Jadi karena pada malam yang berbahagia ini dapat kesempatan, maka saya tanyakan. Takutnya kami kan selaku pengurus multi marga mana tahu ditanya oleh warga kita Tionghoa. Bagaimana pertama besok bisa kami jawab gitu kan. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan besok misalnya ada yang basah bisa kami hancurkan. Coba ketemu orang imigrasi bagaimana bisa diproses atau tidak gitu. Siap. Ya, saran paspor elektronik yang biasa 350, yang elektronik 650. Nah, ini juga saya mau tanyakan, seandainya paspornya masih masa berlakunya belum habis atau baru diganti, apakah kita boleh buat yang elektronik gitu? Boleh ya? Boleh. Berarti yang biasa tadi pakai lagi, langsung kita pakai yang elektronik itu. Ada negara-negara yang memperlakukan namanya second visa. Jadi kalau pakai paspor elektronik tidak perlu lagi urus visa di negara tersebut. Di setiap negara. Tidak semua negara. Yang negara Jepang sudah memperlakukan second visa. Negara-negara lain mungkin kita perlu cek daftarnya. Nah, negara apa saja yang berlaku. Jadi ibu bapak-bapak sekalian, karena di Riau ini cuma kantor imigrasi Pekanbaru yang bisa melayani paspor elektronik, dan besok kantor imigrasi Pekanbaru hadir. Maka kalau besok mau urus paspor elektronik, kesempatan. Kalau dia tidak, mungkin harus ke Pekanbaru atau nunggu 8 minggu. Nah, kita hadir lagi. Kuotanya berapa Pak Eko? Kota kami menyediakan untuk besok yang walk-in, maksudnya yang sudah mulai pendaftaran melalui WA sebanyak 350. Kemudian kami antisipasi untuk yang walk-in itu yang mendadak Pak, yang tiba-tiba belum mendaftar, tahu informasinya baru besok pagi atau malam ini, saya kok sudah mendaftar, tapi saya paspor. Silakan datang saja, kami layani dan kami alokasikan, kami sediakan kota sebanyak 100. Jadi kurang lebih besok kami melayani sekitar kurang lebih 450 paspor. Kalau paspor elektronik? Kalau paspor elektronik kami fleksibel Pak. Kami fleksibel saja dilayani ya. Apa saja kami layani. Pada prinsipnya kami tidak akan menolak pemohon yang sudah hadir dalam pelaksanaan isi paspor besok, selain
yang paspornya hilang maupun rusak parah. Bagi tambahan lagi Pak, kalau pasalnya Bapak-Bapak nanti ada pertanyaan dari warga, seandainya kami mau buat paspor di kantor imigrasi, bagaimana caranya? Ada dua cara Pak. Bapak-Bapak nanti sampaikan bahwa ada aplikasi M-Paspor di HP bisa di-download. Kita misalnya kalau mau pakai Samsung, bukan Samsung, yang Android Pak, yang Android itu masuk ke Play Store, ketik M-Paspor, download. Kalau yang pakai iOS, ya kalau yang untuk Apple itu ketik M-Paspor. Di sini kita bisa daftar online Pak. Kita bisa daftar online, kita ditentukan hari apa, tanggal berapa datang, jam berapa. Jadi kita nggak buang waktu, karena ditentukan di sini kita datang aja sesuai itu setengah jam sebelumnya. Nah, secara elektronik kita sudah diatur. Boleh nggak datang langsung? Boleh. Tapi kita sarankan kalau datang ke kantor imigrasi itu diperuntukkan bagi yang lansia, umur 60 tahun ke atas boleh datang langsung. Di luar 60 tahun pakai aplikasi. Tapi kalau kita yang sudah lansia mau pakai aplikasi juga bisa, supaya ada kepastian ya, hari apa, jam berapa. Demikian Pak. Jadi yang pakai aplikasi ini, apakah perlu fotokopi KK dan KTP, akte kelahiran? Semuanya berlaku Pak. Di-upload ya Pak ya sini ya. Harus di-upload lagi foto-foto Iya, itu ya. di-upload. Ada yang ingin membuat paspor harus besok pagi baru mendaftar di gedung Serbaguna. Ya, akan kami layani Pak. Langsung ke sana ya. Jadi sedikit Bapak Ibu supaya nanti tidak ada pertanyaan di lapangan. Kuota yang kami sediakan selain yang sudah mendaftar, kuota yang kami sediakan 100 yang kami sediakan untuk selain pemohon yang sudah mendaftar, kami nanti akan berikan nomor 300 atau 350 ke atas. Mohon maaf, kami harus mengedepankan asas keadilan. Kami harus menghormati orang-orang yang tadinya sudah mendaftar duluan, ya. Dan jauh-jauh hari dengan yang benar-benar ini kami harus melakukan beda, tetapi bukan berarti tidak akan kami layani, ya. Kami akan layani setelah orang yang mendaftar by sistem ini tadi, orang yang mendaftar by WA tadi sudah terlayani, baru kami akan layani orang-orang yang sebelumnya belum pernah mendaftar sama sekali. Sekali lagi saya sampaikan, jangan takut yang namanya paspor hilang maupun rusak, karena kami tidak bisa mendikir sekarang sebelum melihat barangnya Pak, ya kan? Setelah kami lihat barangnya, oh ya ini ternyata belum ada kerusakan parah, langsung saja diberikan penggantian. Bisa saja itu layani, karena kan namanya kerusakan ini tingkatannya berbeda Pak. Ya kan, ketetesan tinta sedikit aja sudah masuk kategori rusak, dan itu terus kembali kepada pimpinan yang di atas mengambil kesimpulan bahwa oh ini tidak usah diberikan PAP, cukup ini penggantian yang baru saja. Ya Bapak ya, terima kasih Pak. Siap. Nggak perlu lagi kita membutuhkan dicap, karena autogate itu sudah mengidentifikasi kita. Karena kita terdewa kan. Masih lama, besok mau ganti ya boleh bisa, tapi otomatis paspor lama nggak pakai lagi. Perlu. Karena kan perekaman jari, semua difoto ulang. Pak, apakah orang pemegang paspor itu bisa melalui semua kantor imigrasi, ya? Apakah kantor-kantor tertentu saja? Terus apakah perlakuan elektronik paspor dan paspor biasa itu sama? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Bapak Ibu sampaikan perlakuan antara pemegang paspor elektronik dan paspor biasa itu tidak ada bedanya sama sekali. Ya, tidak ada bedanya sama sekali. Kemudian apa yang disampaikan Pak Staf Khusus Menteri tadi,
yang mengenai autogate, Pak, apakah nanti di setiap PPI, di pemeriksaan keimigrasian, di pelabuhan maupun di airport itu ada autogate? Sampai sekarang, Bapak Ibu, yang tersedia autogate atau pintu otomatis itu baru airport-airport besar seperti Jakarta, Bali. Ya. Terus pertanyaannya, Pak, lah kalau di airport-airport kecil begini menggunakan paspor elektronik apa bisa? Bisa, tetapi tentunya diperlakukan seperti paspor biasa. Kalau Bapak Ibu lewat autogate atau pintu otomatis, begitu naruh paspor, pintu bisa terbuka, paspornya tidak dicap, ya, itu paspornya bersih. Tapi karena di daerah-daerah di sini belum ada tersedia autogate, otomatis perlakuannya seperti paspor biasa, itu masuk periksa dicap karena belum ada tersedianya autogate, ya. Sekali lagi itu kembali kepada pilihan Bapak Ibu semuanya, dua-duanya bermanfaat, ya. Namun apabila Bapak Ibu memprediksi, saya kan cuma hanya lintasan dari sini Malaysia dan Malaysia ke Jepangnya tak kapan monggo, silahkan. Kalau paspor biasa pun kami layani. Tapi kalau Bapak Ibu saya pengen punya paspor elektronik, anak saya di Jepang kok, keluarga saya di mana-mana ada kok, siapa tahu diajak saya kan bisa ke sana tanpa visa, itu pun kamu layani, ya. Semua mempunyai fungsi yang sama, tetapi di perbedaannya yaitu tadi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu saja Bapak Status. Terima kasih. Bisa dilayani di kantor imigrasi manapun. Ya. Untuk elektronik paspor hanya bisa di kantor imigrasi Pekanbaru, tapi untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia, di seluruh Indonesia, elektronik paspor sama perlakuannya dengan paspor biasa, bisa semua tanpa terkecuali. Begitu ya Pak ya. Masih. Anda kan kita mau keluar negeri, kita dari Jakarta. Kalau autogate di Jakarta ada, kemudian ke negara lain itu tanpa autogate itu gimana? Bisa tetap dicap. Kalau di sana nggak ada autogate ya dicap. Berarti capnya di sana ya? Iya, cap di sana. Berarti nggak masalah. Nggak masalah. Sip. Mungkin satu lagi Pak, tadi sudah disampaikan sama Pak Eko, kita bisa perpanjang paspor di kantor imigrasi manapun Pak, meskipun KTP kita berada di RI. Suatu saat misalkan kita lagi di Kalimantan dan tinggal lama di sana, sering keluar negeri, tiba-tiba bukunya habis, kita mau perpanjang di kantor imigrasi Pontianak, bisa Pak? Meski KTP kita KTP Bagan. Jadi pengurusan perpanjangan paspor atau pembuatan paspor baru tanpa melihat dari mana domisilinya, dari mana KTP-nya. Sekarang sudah sangat mudah sekali. Berlaku seluruh di sini. Tapi selama ini saya ke Singapura selalu tahan. Alasannya banyak nama jasmani yang sama, praktis mungkin. Mungkin saya mau tanya, kalau misalnya kita bikin yang elektronik, itu kan tanpa pemeriksaan. Mungkin begitu besoknya ke sana pakai elektronik, kendaraan nggak bisa masuk. Jadi kita sekatnya di situ gimana? Mungkin ada solusinya. Kalau tetap bilang kayak gitu, kalau elektronik sama aja kan, lebih mahal. Jadi kalau ke Malaysia mungkin ya 2-3 kali, mungkin tak pernah. Tapi kalau ke Singapura 10 kali sudah ditahan. Alasannya nama jasman banyak sama. Mungkin kendala di mana saya pun belum ngerti masalahnya di mana gitu. Oke, makasih. Nama tunggal itu yang agak repot kita Pak. Kalau kita ngurus paspor single name, nama tunggal itu yang paling susah. Ada negara-negara yang memang sama seperti apa Pak alami, nama jasman banyak. Misalkan kita urus paspor nama Fajar, banyak Pak. Nama apalagi nama Eko, apalagi nama Agus gitu ya. Budi Jawa.
Budi, banyak. Budi apa gitu kan? Tapi izin Pak, apakah memang ya ada nama lanjutan? Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Nah, jadi memang apa ya? Ada kedaulatan masing-masing negara. Jadi kedaulatan imigrasi di negara tertentu itu kita tidak bisa intervensi. Mungkin kalau ada nama Solihin dari Malaysia, hanya Solihin saja gitu ya. Di kantor imigrasi Indonesia pun pasti diperlakukan sama. Solihin banyak di sini. Orang Jawa banyak Solihin, di Solihin mana kan gitu Pak. Jadi memang saran kita kalau boleh jangan single name Pak. Satu nama itu akan sulit kita ke depan. Tapi kan berdasarkan akte lahir. Akte lahir memang yang ditujukan itu kan yang dipakai. Iya. Tapi bisa Pak melalui pengadilan. Oh gitu. Pelanggaran aja. Mungkin dikasih saran gratis mungkin. Maksudnya nggak drama, maksudnya nggak drama. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, nama Edi itu sering kena tahan. Ya, satu nama Edi. Ada lagi yang mau disampaikan lagi kepada Bapak beserta rombongan yang telah berkunjung ke Bagasi Api-Api, khususnya Yayasan Muti Marga. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas nama pengurus, seluruh pengurus yang berkenan hadir di malam hari ini. Saya tutup dengan satu pantun, bertunjuk ajar supaya paham, kelak berguna untuk masa depan. Berterima kasih kepada Kemenhukam, pengayom masyarakat paling terdepan. Selamat malam untuk kita semua. Jangan jauh cuek ya. Terima kasih Pak. Ya, sampai jumpa Pak. Coba. Walah. Pak Imis. Hah? Ayo semuanya persiapan, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya? Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Makasih ya Pak ya. Selamat jalan Pak. Itu CUB. Yang mana? Langsung ke sana Pak ya. Langsung. Oke, siap. Ayo Pak. Oke.
Siap. Pak.